Ada teramitnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Jepang. 91 Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir praktikum organisasi dan arsitektur komputer 1 pada modul 3, yaitu Register Transfer Language atau RTL pada BERI. Pada tujuan praktikum pada modul ini untuk perhatikan memahami RTL pada BERI Assembly Language yang dapat melakukan tracing terhadap setiap instruksi yang digunakan pada MILP. Pada lantaran pada bab 1 yaitu adalah landasan teori, yaitu Mari simulator ini adalah suatu komputer berbasis arsitektur BERI yang dirancang untuk mengerjakan organisasi dan arsitektur komputer awal. Assemble BERI terintegrasi ditulis dalam Java. Perangkat lunak ini telah terbukti berguna dalam organisasi komputer, pengantar, dan arsitektur. Lalu pada modul dijelaskan bahwa RTL berdasar pada BERI itu setiap instruksi pada BERI sebenarnya terdiri atas serangkaian instruksi yang lebih kecil yang disebut micro-operation. Notasi simbolik yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari micro-operation disebut dengan RTN atau Register Transfer Notation, atau bisa disebut juga RTL, yaitu Register Transfer Language. RTN atau RTL ini berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana CPU bekerja, di mana di dalam CPU tersebut beberapa komponen register yang memiliki peran-peran yang berbeda. Pada BERI RTL digunakan notasi MX untuk mengindikasikan bahwa nilai data yang sebenarnya tersimpan dalam lokasi memori X, dan tanda panah ke kiri menunjukkan transfer bytes ke register atau lokasi memori. Untuk terkait dengan 12 bit operan yang terdapat pada rangkaian instruksi BERI, diketahui bahwa operan tersebut dapat berupa alamat memori dari sebuah operan atau pointer ke alamat fisik sebuah memori. Ke-12 bit tersebut dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara yang dikenal dengan mode pengelamatan, yaitu mode pengelamatan di mana nilai direferensi dapat diperoleh dengan spesifikasi alamat memorinya secara langsung di dalam sebuah instruksi. Misalnya, jika mode pengelamatan dari sebuah operan adalah direct dan instruksinya adalah load 008, maka nilai data yang ditemukan pada alamat memori adalah 008 yang dibuat CAC. Pengelamatan langsung biasanya berkecam cukup cepat karena walaupun nilai yang akan dibuat tidak terdapat pada instruksi, tapi nilai tersebut dapat diakses dengan cepat. Berikut dari beberapa dari metode pengelamatan langsung, yaitu load X yang memulai nilai yang tersimpan pada alamat X ke AC. Ada store X yang menyimpan nilai yang ada pada AC saat ini ke dalam alamat X, dan add X menambahkan nilai yang tersimpan pada alamat X ke AC, dan sub X yang mengurangi nilai terdapat dalam AC dengan nilai yang tersimpan pada alamat X. Ada jump X, yaitu membuat aliran program berlari ke alamat X, dan skip count adalah berdasarkan nilai AC. Dan ada juga pengelamatan tidak langsung, yaitu merupakan teknik yang sangat bermanfaat karena menyediakan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Pada mode ini, bit-bit yang terdapat pada bagian alamat menspesifikasikan alamat yang digunakan sebagai pointer. Alamat efektif dari operan tersebut dengan mengunjungi alamat memori ini, misalnya jika sebuah operan adalah indirect, instruksinya adalah load 008, yang terjadi adalah alamat memori 008 sebenarnya alamat efektif dari operan yang diinginkan. Jika pada alamat 008 tersebut dinilai 2A0, maka 2A0 tersebut merupakan alamat sebenarnya yang nilai diinginkan. Berikut ada load X, DNS X, jump X pada pengelamatan mode tidak langsung. Kita langsung saja pada percobaan modul ini, yaitu ada tulis program dan jalankan analisa buat trace sesuai dengan langkah yang ada pada contoh atas. Di sini programnya mengatakan jika 100 di load X dan subroutinnya 101 Y dan 102 skip count 400. Untuk jump lalu di else, maka di load X lagi dan add X dan menyimpan store ke X. Lalu di jump dan add if. Lalu load X, load Y dan subroutine dari X dan store ke Y. Lalu di halt dan
Saya sudah mencobanya pada pemrograman dari web dan hasilnya pada hasil dan analisa itu di sini, dan saya mencoba step by step, dan hasilnya jika if not x maka tabelnya akan seperti ini. Pada PC 100, lalu 000 mar 100 dan mr 000 dan seterusnya. Lalu di sini pada sub y, dan di sini pada if con 400, lalu jump else, lalu di load y, dan sub x dan story y, lalu edit. Untuk percobaan kedua, lalu pada percobaan kedua yaitu load dari x dan store ke 10, lalu JNS store ke x dan load y, dan ada store ke y lagi, lalu di hub. Di sini saya juga sudah mencobakan pada web simulator di Berry, dan analisa pada percobaan ini yaitu pada percobaan 1 kita melakukan kondisi di mana membuat jump instruction di dalamnya. Dapat dilihat pada percobaan ini kita akan membuat beberapa kondisi yang setiap kondisinya juga memiliki berbagai perintah. Pada kondisi pertama kita akan menginputkan nilai x yang kemudian akan kita kurangkan dengan nilai y. Lalu jika pengkondisiannya nilai dari x, y tadi kurang dari 0, maka instruksi selanjutnya akan masuk ke instruksi jump. Jika kondisi x, y tadi memperoleh hasil lebih dari 0, maka skip command akan diterapkan dan akan melakukan instruksi jump dan akan langsung ke kondisi kedua yaitu then. Pada kondisi ini kita akan memanggil kembali nilai x, lalu akan kita tambahkan lagi dengan nilai variabel x yang kemudian juga akan disimpan dalam x. Nah, pada kondisi ini juga demikian. Jika kondisi penuhi, maka program akan langsung melakukan jump ke kondisi NE. Dan jika tidak, program akan melanjutkan kondisi else. Dan pada kondisi else terdapat beberapa instruksi juga. Yang pertama ialah memanggil nilai dari y, yang kemudian akan dikurangkan dengan nilai x yang selanjutnya disimpan ke dalam y. Di sini juga dijelaskan bahwa nilai x dan y adalah desimal 12 dan 20. Pada percobaan kedua, di mana percobaan ini kita membuat JNS atau jump and store instruction dan juga subroutine. Dapat dilihat pada codingan bahwa instruksi pertama yang dibuat adalah mengambil nilai dari x yang kemudian akan disimpan ke dalam x. Setelah itu masuk ke JNS di mana nantinya program akan berpindah ke subroutine yang kemudian akan menyimpan nilai dari x. Setelah nilai disimpan pada x, selanjutnya akan dipanggil dari nilai y yang kemudian akan dikembalikan ke temp. Langkah selanjutnya instruksi akan lanjutkan kembali JNS instruksi dan disimpan pada y. Begitu seterusnya hingga kondisi yang diinginkan terpenuhi dan barulah program berfungsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.